Suasana di dataran dekat jurang Ranipati semakin memanas. Datuk Kapala menggertakkan gerahamnya. Ejekan dari pria berambut putih itu ada benarnya, memang mereka berlima sudah masuk usia ujur. Keparat, bentak Datuk Kapala pada pria berambut perak itu. Kakang Ranu, buat apa lagi kita basa-basi dengan pembunuh Kakang Karangbraja? Tanya Datuk Waru yang mulai tidak terkontrol emosinya. Iya Kakang Ranu, aku setuju dengan Kakang Waru dan Kakang Kapala, seru Datuk Nara sambil melayangkan pandangannya yang tajam ke pria berambut perak itu. Datuk Ranu melirik Datuk Jampa, tatapan mereka bertemu. Tanpa kata yang terucap, Datuk Ranu mendapatkan jawaban dari Datuk Jampa yang memberi isyarat lirikan ke arah pria berambut perak. Isyarat itu memiliki arti untuk menyerang sasaran ke arah yang dilirik. Datuk Ranu menghela nafas panjang beberapa kejap. Dia bukannya tidak ingin membalaskan dendam Karangbraja sang ketua rimba persilatan yang tewas di tangan pria berambut perak itu. Namun dia sadar, kemampuan mereka berlima tak akan bisa menandingi pembunuh itu. Dari serangan sebelumnya yang mereka berlima lancarkan pada pria berambut perak itu, sudah bisa menjadi takaran kemampuan ilmu kanuragan mereka tidak sebanding dengan pembunuh itu. Pria berambut perak tersenyum sejenak memandang satu persatu lima datuk tua itu. Posisi kelima datuk itu cukup cepat menurut dirinya, sekarang mereka mengurung dirinya dari 5 arah berlawanan. Haha, haha, haha. Majulah bersama-sama, hasilnya mungkin lebih buruk dari sebelumnya, seru pria berambut perak itu dengan lantang. Cih, kau hanya bisa melarikan diri dari serangan kami berlima. Bila kau memiliki kemampuan, mari kita adu kedikdayaan ajian pamungkas, balas Datuk Kapala yang sebelumnya sudah emosi. Oh, haha. Haha, haha. Dasar datuk-datuk peot, dikasih hati mau jantung. Seharusnya kalian berlima sadar diri, dari serangan kalian itu, aku sudah mengampunin nyawa-nyawa tua kalian dan lebih baik kalian pergi dari Bukit Ranipati ini. Yah, sebelum pergi, kalian masing-masing harus menyerahkan 5 bagian dari kitab cuca peruntus, seru pria berambut perak itu. Kelima datuk tua terkejut mendengar keinginan pria berambut perak itu. Bagaimana pria itu mengetahui tentang kitab cuca peruntus yang dipegang oleh mereka? Masing-masing diberi tanggung jawab oleh mendiang ketua persilatan yang bernama Karangbraja Pendekar Gunung Rinjani. Mereka masing-masing menjaga 1 bagian dari kitab cuca peruntus. Keseluruhan kitab itu ada 10 bagian. Kitab cuca peruntus merupakan salah satu kitab langka dari tanah seberang Pulau Jawa, tanah Borneo. Kitab peninggalan seorang panglima dikdaya di masa kerajaan Hindu yang bernama Kerajaan Kutai Serunipura. Hai kau, bagaimana kau tahu tentang kitab cuca peruntus? Tanya Datuk Jampa seenaknya pada pria berambut perak itu. Kau tak perlu tahu. Lebih baik kalian masing-masing menyerahkan setiap bagian dari kitab itu kepadaku. Dan aku akan mengampuni nyawa-nyawa tua kalian itu, jawab pria berambut perak lantang. Cih, tak sudi kami serahkan. Lagian kitab cuca parantus mendiang Kakang Karangbraja, tak ada gunanya untukmu. Ilmumu sudah setingkat batara. Untuk apa lagi? Seru Datuk Waru sambil mendelikkan kedua bola matanya pada pria berambut perak itu. Baiklah, kalian mau tahu untuk apa aku sangat menginginkan kitab cuca peratus warisan Panglima Kumbang Kerajaan Kutai Serunipura itu, balas pria berambut perak. Kelima datuk tua itu terdiam. Sebenarnya mereka sudah tahu manfaat ilmu-ilmu kanuragan yang terdapat di dalam setiap bagian kitab cuca peratus. Setiap bagian tidak berhubungan dengan bagian lainnya. Namun bila ada manusia yang mampu menguasai dengan lengkap ilmu-ilmu kanuragan di dalam kitab cuca peratus itu, maka bisa dipastikan manusia itu akan memiliki hawa termurni dari cuca peratus yang membuat manusia itu tidak akan bisa binasa walaupun tubuhnya sudah hancur, tubuh itu akan kembali utuh seperti sedia kala. Haha. Haha, haha. Kenapa kalian diam? Apa selama ini kalian tidak penasaran tentang sejarah kitab cuca peratus? Tawa pria berambut putih sembari bertanya. Kelima datuk tua itu saling berpandangan. Datuk Jampa yang penasaran dengan sejarah kitab cuca peratus itu, kemudian bertanya balik, apakah kau sendiri mengetahui sejarah lengkap kitab cuca peratus peninggalan nenek moyang Kakang Karangbraja? Dasar orang tua peot, kalau memang kalian tidak tahu sejarahnya, baiklah. Aku akan kisahkan tentang sejarah kitab cuca peratus pada kalian kakek nenek peot, sindir pria berambut perak. Buat apa kau kisahkan sejarah kitab cuca peratus di saat seperti sekarang ini? Tanya Datuk Nara memicingkan kedua matanya. Haha, haha, haha.
Ini hadiah untuk kalian yang kepala batu tidak mau serahkan 5 bagian dari kitab Cucap Ratus. Setelah kisah ini kututurkan, baru kalian tidak akan mati dengan penasaran, jawab pria berambut perak menyungging senyum dingin. Keparat, apa maksudmu? Tanya Datuk Kepala Berang. Haha, karena setelah ku kisahkan, nyawa tua kalian berlima akan kucabut dari tubuh-tubuh bau tanah itu, jawab pria berambut perak seenaknya. Kau, tunjuk Datuk Nara kesal. Kenapa? Kau pasti dahulunya seorang wanita pendekar yang sangat cantik. Aku tak segan-segan mencabut nyawamu bila kau juga tidak mau serahkan bagian dari kitab Cucap Ratus kepadaku, sindir pria berambut perak dengan tatap kedua matanya yang dingin dan tajam itu. Kelima datuk tua pengurus itu saling melayangkan pandang. Mereka diam sejenak. Baiklah. Kalian berlima dengarkan baik-baik kisah Panglima Kumbang yang bernama Cuca Serune itu. Nanti kalian akan tahu siapa yang berhak atas kitab-kitab peninggalan Panglima itu. Selain kitab Cucap Ratus, masih ada beberapa kitab lainnya, kata pria berambut perak dengan santainya melangkahkan kedua kaki ke sebuah pohon besar yang rindang, lalu duduk di bawahnya. Fajar tak lama lagi akan menyingsing, dan para penghuni Bukit Ranipati akan mulai bangun dan melakukan aktivitasnya masing-masing. Burung-burung akan mencari makan untuk anak-anaknya, tupai-tupai hutan akan berlari melompat sana-sini, dan tubuh kalian berlima hanya akan menjadi tontonan penghuni hutan ini. Mungkin ada penghuni hutan yang lapar dan memakan tubuh-tubuh tua kalian untuk mengisi perut yang keoncongan. Lebih baik kalian berlima serahkan bagian-bagian dari kitab Cucap Ratus itu padaku setelah aku kisahkan, ujar pria berambut perak melipatkan kedua mata kakinya ke tungkai atas, berbentuk teratai. Cih, kita belum bertanding hingga selaksa jurus dan aji pamungkas kami belum semuanya kami gunakan untuk mengambil nyawamu, seru Datuk Kepala mengepalkan tangan kanannya. Pria berambut perak itu hanya tersenyum simpul. Dilihatnya mereka berlima mendekati dirinya, namun diam di tempat. Jarak mereka dengan dirinya hanya berjarak 2 tombak.